Football Universe. Apakah Belanda bisa melaju sampai ke babak final Euro 2020? Apakah pemain-pemain muda mereka saat ini memiliki mental juara? Apakah permainan indah total football bisa ditunjukkan lagi di Euro 2020 ini? Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Salah satu tim nasional yang hampir selalu menghadirkan permainan dan gol-gol indah adalah tim nasional Belanda. Sejak era 70-an atau era kebangkitan total football Belanda, hampir tiap dekade mereka selalu mewarnai sepak bola dengan inovasi taktik dari pelatih jenius dan kedewasaan teknik dari pemain-pemainnya. Tetapi ada masa-masa di mana tim nasional Belanda berada di keterpurukan yang membuat warga Belanda sendiri ragu akan tim nasionalnya. Sejak terakhir tampil istimewa di Piala Dunia 2014 dengan menghancurkan tiki-taka Spanyol, Belanda kemudian mengalami kemerosotan prestasi dan kali ini cukup parah. Pada Piala Eropa 2016, mereka gagal lolos babak kualifikasi. Dan yang lebih menyakitkan adalah mereka juga gagal lolos kualifikasi Piala Dunia 2018. Kehilangan dua turnamen besar ini membuat ranking tim nasional Belanda terjun bebas di tahun 2018, menyentuh angka 36 dunia dan menjadi yang terburuk yang pernah terjadi. Langkah pembenahan pun dilakukan. Mereka menggantikan posisi pelatih kepala dengan Ronald Koeman. Tanggung jawab besar coba dijalankan oleh pelatih yang dahulu adalah salah satu ikon tim nasional Belanda ini. Ronald Koeman kemudian memulai pembenahan tim dengan memasukkan nama-nama baru dalam skuad Belanda. Sekitar kurang lebih 30 nama baru dipanggilnya untuk menunjukkan permainan mereka di laga-laga persahabatan tim oranye. Kebanyakan dari pemain-pemain baru ini adalah pemain muda yang masih energik dan memberikan warna baru di tim nasional Belanda. Alhasil, Koeman dapat mengembalikan permainan Belanda ke akar total football dengan formasi 1-4-3-3 dan dengan permainan penguasaan bola serta umpan-umpan terukurnya. Pada musim 2018-2019, UEFA membuat satu format turnamen baru yang dinamakan UEFA Nation League. Sebanyak 55 negara Eropa ikut serta dalam liga yang dibagi ke dalam 4 kasta. Belanda masuk di Liga A karena peringkat Eropanya waktu itu di urutan 12 dan tergabung bersama Prancis dan Jerman. Banyak pihak yang tidak yakin Belanda mampu bersaing dengan dua raksasa Eropa ini. Tetapi Belanda membuat kejutan dan mengalahkan Prancis juga Jerman dan menjadi juara grup serta lolos ke semifinal. Di semifinal, Belanda kemudian secara dramatis mampu mengalahkan salah satu favorit juga, yaitu Inggris. Waktu itu permainan Belanda oleh banyak pengamat sepak bola diberi label Total Football 2.0 karena kembali memukau. Di pertandingan final, mereka akhirnya harus menyerah dari sang juara Eropa 2016, yaitu Portugal. Tetapi mereka pun hanya kalah 0-1 dari Portugal. Dan terlihat Portugal sangat susah payah menghadapi permainan Belanda. Tantangan Koeman yang sebenarnya datang saat Belanda kembali harus menjalani babak kualifikasi Piala Eropa 2020. Publik Belanda meletakkan harapan besar agar Koeman dapat meloloskan Belanda ke Euro 2020. Dan kalau bisa memenangkannya. Karena terakhir Belanda mengangkat trofi ini adalah sewaktu Koeman masih menjadi bek andalan tim oranye di tahun 1988. Di kualifikasi Piala Eropa, Belanda kembali bertemu musuh bebuyutannya, Jerman. Dan tentu saja kedua tim berharap dapat saling mengalahkan. Di pertemuan pertama, Jerman mampu menang 2-3. Tetapi di pertemuan kedua, kali ini Belanda yang mampu mengalahkan Jerman 2-4. Selain itu, kedua negara juga mampu mengalahkan negara-negara lain di grup mereka
sehingga Jerman keluar sebagai juara grup dan Belanda sebagai runner-up. Kedua negara pun akhirnya lolos ke Euro 2020. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda dunia dan membuat pagelaran Euro 2020 pun harus diundur. Ronald Koeman yang memang sudah diminta pihak Barcelona sebelumnya agar setelah Euro 2020 melatih Barcelona, akhirnya berada dalam situasi yang sulit. Koeman akhirnya memutuskan untuk melatih Barcelona dan kursi pelatih tim nasional Belanda akhirnya bergeser ke Frank de Boer. Pelatih baru yang adalah mantan pemain Ajax dan tim nasional Belanda ini tentunya sudah tidak asing dengan gaya bermain 1-4-3-3. Frank de Boer kemudian hanya melanjutkan pondasi yang telah dibuat Koeman. Dalam 10 pertandingan yang telah dijalaninya bersama tim nasional Belanda, Frank de Boer mampu menang 4 kali, seri 4 kali, dan baru kalah 2 kali. Frank de Boer pun terus memoles skuad Belanda agar semakin matang saat Euro 2020 nanti. Beberapa pemain baru dipanggilnya, dan beberapa nama harus dicoretnya karena tidak menunjukkan penampilan yang baik. Di samping itu, ada pemain-pemain yang cedera dan tidak bisa ikut Euro 2020 seperti Van Dijk, yang merupakan salah satu pemain andalan Belanda. Di posisi kiper utama Belanda tetap dipercayakan kepada Jesper Cillessen yang bermain saat ini di Valencia. Dia dilapis oleh 2 kiper berpengalaman, yaitu Tim Krul dari Norwich City dan Maarten Stekelenburg dari Ajax Amsterdam. Di barisan pertahanan ada nama Nathan Ake yang bermain di Manchester City, Daley Blind yang bermain di Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt dari Juventus, Stefan de Vrij dari Inter Milan, Denzel Dumfries yang bermain di PSV Eindhoven, Jurriem Timber adalah pemain muda debutan Ajax Amsterdam, Patrick van Aanholt dari Crystal Palace, Joel Veldman, Brighton and Hove Albion, dan Owen Wijnaldum dari AZ Alkmaar. 2 bek tengah sepertinya akan dipercayakan kepada Stefan de Vrij dan Matthijs de Ligt. Fullback kanan kepada Denzel Dumfries dan fullback kiri Patrick van Aanholt. Di lapangan tengah ada nama-nama seperti Frenkie de Jong dari Barcelona, Marten de Roon yang bermain di Atalanta, Ryan Gravenberch dari Ajax Amsterdam, Davy Klaassen dari Ajax Amsterdam, Theon Companies dari AZ Alkmaar, Donny van de Beek dari Manchester United, dan Georginio Wijnaldum dari Liverpool. 3 pemain inti sepertinya adalah Frenkie de Jong, Wijnaldum, dan Gravenberch. Sementara itu, di barisan penyerang terdapat nama Steven Berghuis dari Feyenoord, Luuk de Jong dari Sevilla, Memphis Depay dari Olympique Lyon, Cody Gakpo dari PSV Eindhoven, Doniel Malen dari PSV Eindhoven, Quincy Promes dari Spartak Moskow, dan Wout Weghorst dari Wolfsburg. 3 orang yang sepertinya bakal menjadi pemain inti adalah Memphis Depay, Doniel Malen, dan Steven Berghuis. Dalam beberapa laga sebelumnya, Frank de Boer pernah mencoba bermain dengan formasi 1-4-2-3-1. Sepertinya di Euro 2020 ini, saat menghadapi tim yang sangat kuat, seperti Prancis, Portugal, ataupun Inggris, de Boer akan kembali menggunakan formasi ini. Di Euro 2020 ini, Belanda tergabung di grup C bersama Austria, Ukraina, dan North Makedonia. Untuk bisa melaju jauh di Euro 2020, Belanda sejatinya harus dapat menjadi juara grup. Tetapi kekuatan Austria, Ukraina, dan North Makedonia tidak bisa diremehkan. North Makedonia baru saja mengalahkan Jerman 1-2 di kualifikasi Piala Dunia 2022. Sementara itu, Austria memiliki pemain-pemain berpengalaman yang mungkin dapat menyulitkan Belanda. Lawan yang paling berat adalah Ukraina. Tim ini mampu lolos kualifikasi Euro 2020 tanpa kekalahan dan memuncaki grup B di atas Portugal dan Serbia.
Dan jika hal tersebut terjadi, maka mereka akan menghadapi salah satu peringkat 3 terbaik. Bisa jadi Republik Ceko, Swiss, atau Finlandia. Jika Belanda mampu menang di babak 16 besar, maka di perempat final kemungkinan mereka akan bertemu Denmark atau Wales. Di kondisi ini, sepertinya Belanda bakal mampu terus melaju ke semifinal. Di semifinal, Belanda akan menghadapi tim-tim besar calon juara seperti Inggris, Prancis, atau Spanyol. Dan di momen ini, mental Belanda akan teruji, serta permainan mereka akan terlihat apakah benar-benar solid atau tidak. Jika Belanda mampu menang di semifinal, maka di partai puncak sepertinya Belanda akan habis-habisan bertarung untuk menjadi juara. Hal paling meresahkan adalah ketika Belanda dikenal dengan julukan juara tanpa mahkota atau tim spesialis runner-up. Hal ini dikarenakan setiap kali Belanda melaju ke babak final, mereka kebanyakan kalah dan gagal mengangkat trofi. Kekurangan ini yang coba diubah oleh Frank de Boer. Menurutnya, dia akan memainkan permainan yang mencibur dalam proyek Total Football 2.0 ini, sekaligus dia akan menunjukkan mental juara terbaru dari para pemain Belanda yang dinamakannya proyek de Boer 1.0. Semoga Belanda bisa melaju sampai babak final dan menjuarai Euro 2020 ini. Hup hup, Holland hup.